Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat, baik kalian sendiri maupun keluarga kalian. Dan jangan lupa terus jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan diri, jaga kesehatan keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, pada kesempatan ini, kita akan bicara tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mungkin ini sebuah kata yang belum kalian dengar sebelumnya, atau kata yang asing, yaitu mikro dan makro. Nah, mikro itu dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang kecil, sedangkan makro adalah sesuatu yang besar. Cuman dalam konsep ilmu ekonomi, sebenarnya apa yang disebut sebagai ekonomi mikro? Nah, ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang melihat sudut pandang ekonomi dari unit-unit ekonomi terkecil. Nah, unit-unit ekonomi terkecil itu siapa saja? Pada pembahasan yang pertama kemarin, kita sudah melihat atau membahas tentang rumah tangga. Nah, unit ekonomi terkecil tadi diantaranya adalah perilaku rumah tangga konsumen, yaitu rumah tangga kita, rumah tangga kalian, di mana di situ ada ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lain dalam berperilaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, apa yang dilakukan oleh rumah tangga yang kecil tadi, itulah yang dikategorikan sebagai konsep ilmu ekonomi mikro. Kemudian yang kedua, yaitu perilaku rumah tangga produsen. Perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain tentu mempunyai karakter, cara mengelola perusahaan yang berbeda-beda. Bahkan mungkin produknya juga berbeda-beda. Sehingga mereka mempunyai sebuah kebiasaan, sebuah tindakan, sebuah manajemen yang berbeda antara satu dengan yang lain. Itu juga dikategorikan sebagai ilmu ekonomi mikro. Kemudian yang ketiga, yaitu perilaku pasar secara individu. Tentu antara orang satu dengan orang yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai karakter, mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau kita bicara cara, karakter satu orang dalam memenuhi kebutuhan, dan membicarakan lagi dengan karakter atau orang dalam memenuhi kebutuhan pada diri orang yang lain, itu dikategorikan sebagai ilmu ekonomi mikro. Jadi, kita melihatnya adalah orang per orang. Sedangkan dalam konsep ilmu ekonomi makro, kita akan melihat perilaku perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau aggregate dan mengabaikan masalah yang dihadapi oleh unit-unit individu. Anak-anakku, di dalam sebuah pasar, tentu di situ tidak hanya ada satu orang pedagang. Ada pedagang satu, pedagang kedua, pedagang ketiga, dan sekian banyak pedagang di pasar. Di samping itu, calon pembelinya pun tidak hanya satu orang. Ada calon pembeli yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mereka mempunyai perilaku yang sendiri-sendiri, baik pedagang maupun calon pembeli. Namun apabila kita melihat dalam sebuah lingkup yang lebih besar, yaitu pasar, maka kita akan melihat perilaku dari keseluruhan pedagang tadi.
perilaku dari keseluruhan calon pembeli tadi. Perilaku yang kita lihat dalam konsep yang lebih luas tadi, itu disebut sebagai ekonomi makro. Jadi, melihatnya tidak satu persatu, tetapi secara keseluruhan. Sebagai sebuah contoh, untuk pembeda antara ekonomi mikro dan makro, itu seperti ini. Yang pertama, misalnya, analisis yang bersifat bagian unit terkecil dalam ekonomi mikro. Tadi kita sampaikan, keluarga, perusahaan, individu. Kemudian, titik berat analisisnya, yaitu mewujudkan efisiensi dan bagaimana cara mencapai sebuah kepuasan. Kemudian, cakupan masalahnya, diantaranya adalah tentang teori produksi, biaya produksi, perilaku konsumen, perilaku produsen, struktur pasar, teori konsumsi, teori distribusi, dan elastisitas, maupun penawaran seseorang konsumen dan penawaran seorang produsen. Kalian jangan khawatir. Mungkin di sini banyak hal yang belum kalian ketahui. Kita akan pelajari lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Dan bagaimana dengan ekonomi makro? Maka dalam ekonomi makro itu analisisnya bersifat aggregate atau menyeluruh. Di mana titik beratnya adalah faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Kemudian, masalah-masalah utama perekonomian. Kemudian, peran pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Adapun cakupan masalahnya adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan ekonomi pemerintah, neraca pembayaran, pengangguran, pendapatan per kapita, dan permintaan seluruh konsumen maupun permintaan dari seluruh produsen. Anak-anakku, itulah gambaran singkat dari apa itu yang disebut dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari sumber-sumber lain yang relevan dengan materi yang kita pelajari saat ini. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita cukupkan sekian dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.